Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan kuliah ya dengan topik satuan proses polimerisasi. Jadi polimerisasi ini berasal dari kata dasar polimer ya. Polimer ini berasal dari bahasa Yunani, di mana terdiri dari poli dan meros. Poli ini artinya banyak, meros itu artinya bagian-bagian. Ya. Nah, sehingga diartikan bahwa polimer ini adalah molekul besar yang terbentuk dari bagian-bagian molekul atau monomer-monomernya. Ini istilah polimerisasi. Ya. Jadi polimer adalah salah satu bahan rekayasa bukan logam, jadi non-metalik material yang terbentuk dari molekul-molekul kecil yang disebut dengan monomer. Jadi di alam ini terdiri dari dua jenis polimer, yaitu polimer alam dan polimer sintetik. Ya, polimer alam contohnya yang sudah tersedia itu adalah karet, selulosa hewan, wool, sutra mineral. Nah, kemudian polimer sintetik, yaitu hasil polimerisasi kondensasi, hasil polimerisasi adisi, ya, ini atau ya, hasil polimerisasi kondensasi atau hasil polimerisasi adisi. Jadi reaksi pembentukan polimer ini kita istilahkan, ya, kita sebut dengan proses polimerisasi. Nah, contohnya di sini adalah polietena, ya. Ini terbentuk dari gabungan monomer-monomer yang bentuk hidrokarbon, ya. Nah, ini rumus umumnya. Jadi bagaimana proses polimerisasi itu berlangsung, ya. Jadi molekul-molekul di dalam cairan memanjang, ya. Molekul-molekul tersebut telah memanjang dan tidak lagi bisa bergerak di antara satu sama lain dengan bebas. Maka viskositas cairan tersebut meningkat. Ya. Daya sekunder yang lemah cenderung untuk memegang molekul-molekul yang memanjang tadi dengan yang lainnya. Molekul tersebut akhirnya menjadi sangat panjang sehingga polimer berubah dari cairan menjadi solid, padat. Ya. Semakin panjang rantai polimer, maka semakin banyak terjadi pengusutan di antara rantai-rantai tersebut, makin kusut. Ya, hasilnya adalah bahan solid tersebut menjadi semakin kuat dan keras. Nah, jadi reaksi polimerisasi ini meliputi, ya, polimerisasi adisi dan polimerisasi kondensasi. Ya. Kita lihat apa itu polimerisasi adisi, yaitu bergabungnya monomer-monomer yang mempunyai ikatan rangkap. Nah, contohnya di sini adalah vinil klorida. Ya, ini monomer, ya, membentuk polimer yang disebut dengan polivinil klorida atau PVC yang kita kenal. Nah, apa itu polimerisasi kondensasi? Yaitu reaksi penggabungan monomer-monomer yang mempunyai gugus fungsional. Jadi ini berbeda dengan polimerisasi adisi sebelumnya. Nah, oke, contoh di sini adalah asam tereftalat dan etanadiol membentuk serat tetron atau serat sintetik poliester. Ini adalah tabel, ya, polimer adisi dan polimer kondensasi. Ya. Contohnya polimerisasi polimer adisi di sini adalah polietena, polistirena, PVC, polipropena, dan
politetrafluoroetilena. Kemudian polimer kondensasi, contohnya polyester, nilon, protein, selulosa, dan asam nukleat. Nah, sedangkan polimer menurut asalnya, tadi sudah disebutkan di awal, ada polimer alam di mana polimer yang terdapat memang sudah tersedia di alam, seperti karet tadi contohnya. Kemudian polimer sintetik, yaitu polimer yang dibuat oleh pabrik. Nah, di sini ada tabel contoh polimer dan terdapatnya di mana. Ya, jenis polimer alam, ya, jenisnya, ya, dari jenis polimernya ini polimer alam. Nah, contoh polimernya adalah protein, amilum, selulosa, DNA, karet. Ya, nah kalau polimernya protein, maka monomernya asam amino. Kalau polimernya amilum, maka monomernya glukosa, dan seterusnya. Nah, kalau karet, maka monomernya isoprena. Nah, dan ini adalah jenis polimerisasi, kondensasi atau adisi. Dan ini adalah produknya, bendanya. Ya. Oke, kemudian untuk polimer jenis sintetik, ya, polimernya politen. Nah, maka monomernya adalah etena. Jenis prosesnya adalah adisi. Ini pada ember. Kemudian PVC, yang monomernya adalah vinil klorida. Nah, jenis polimerisasinya adalah adisi. Ini pada pipa. Dan seterusnya, ya, pada mainan anak ini adalah polistiren, ya, monomernya stirena. Ya. Oke, sifat-sifat dari polimer, nah, ya, ditentukan oleh yang pertama adalah panjang rantainya, yang kedua adalah gaya antar molekul, yang ketiga percabangan, yang keempat adalah ikatan silang antar rantai polimer. Polimer berdasarkan sifatnya terhadap panas. Ya, sini ada termoplastik, yaitu polimer yang menjadi lunak bila terkena panas dan menjadi keras bila didinginkan. Contohnya di sini PVC, polyethylene, nilon, dan polystyrene. Ini adalah kelompok polimer termoplastik. Kemudian kelompok polimer termosetting, yaitu polimer yang menjadi keras bila dipanaskan. Ya, contohnya adalah polyester, melamin, dan bakelit. Ya. Kemudian kelompok ketiga adalah polimer elastoplastik, yaitu polimer yang menjadi lengket bila dipanaskan, ya, seperti karet alam, karet sintetik, spons. Ya. Oke, kalau kita bicara tentang polimerisasi atau polimer, nah, ini tidak jauh dari plastik, ya. Kita kenal sedikit tentang teknologi plastik, ya. Jadi istilah plastik ini mencakup produk polimerisasi sintetik atau semi sintetik. Ya, jadi plastik ini terbentuk dari kondensasi organik atau penambahan polimer dan bisa juga terdiri dari zat lain yang meningkatkan performa atau ekonomi. Ya, jadi ada beberapa polimer alami yang termasuk plastik. Nah, plastik dapat dibentuk menjadi film atau fiber sintetik, ya. Nah, tadi sudah disampaikan, ya, juga plastik ini berdasarkan sifat fisiknya dikategorikan menjadi dua, termoplastik dan termosetting. Apa itu termoplastik? Ya, merupakan jenis plastik yang bisa didaur ulang atau dicetak lagi dengan proses pemanasan ulang. Ya, di sini contohnya adalah selulosa, polystyrene, PVC, sintetik rubber, dan resin akrilik. Nah, kemudian termosetting merupakan jenis plastik yang tidak bisa didaur ulang atau tidak bisa dicetak lagi. Pemanasan ulang akan menyebabkan kerusakan molekul-molekulnya. Contohnya adalah formaldehid fenol, formaldehid korea, epoksi, melamin formaldehid, silikon resin, dan seterusnya. Ya. Jadi
Kita lanjutkan. Nah, jenis-jenis utama plastik. Ya. Nah, jenis utama plastik diantaranya adalah PE. Kita sering mendengar, sering disebut dengan PE. Apa itu PE? Adalah polietilen. PP adalah polipropilena. PF adalah polistirena. PET adalah polietilen tereptalat. PVC adalah polivinil klorida. Jadi ini adalah jenis utama plastik. Ya. Kemudian selanjutnya ada kita dengar istilah biopolimer. Apa itu biopolimer? Ya, masih dalam topik polimerisasi. Ya. Biopolimer diperoleh dari polimerisasi bahan baku bio dengan rekayasa proses industri. Nah, jadi ini memang dibentuk melalui rekayasa proses. Ya. Polimer yang dibentuk dengan rekayasa proses industri. Bahan baku biopolimer diisolasi dari tanaman, bisa dari binatang, atau disintesis dari biomasa menggunakan enzim atau mikroba. Ya. Contoh biopolimer, nah ini poliester, polilaktik asid, ya, polihidroksial kanoat, ya, kemudian protein, polisakarid, ya, polifenol, lipid, dan spesial. Oke, kita lanjutkan. Ya. Jadi yang termasuk biopolimer, ya, produk-produknya contohnya adalah dalam pengembangan bioplastik, biodegradable film atau edible film. Ya. Contoh yang berikutnya adalah polyester, polimer mikrobiologi. Ya, terakhir adalah polimer pertanian. Ya, mungkin sampai di sini. Ya, materi mengenai proses polimerisasi. Ya, nanti penugasan, ya, dan diskusi bisa melalui Zoom atau melalui Edmodo. Ya, oke, demikian penjelasan hari ini mengenai topik polimerisasi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.